Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wahtada bihadihi wa sallama tasliman jazila. Amma ba'du, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya kenikmatan Islam dan kenikmatan beribadah kepada Allah Taala, kenikmatan menjalankan Islam tersebut. Dan di antara kenikmatan yang sekarang Allah berikan kepada kita, yaitu duduk di majelis ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa khasyat wa khaffat alaihim rahmah aw ghasyat alaihim rahmah wa khaffat alaihim malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah, dalam rangka mempelajarinya sesama mereka, melainkan turun kepada mereka as-sakinah dan dicurah limpahkan kepada mereka rahmat, serta malaikat menaungi mereka, dan Allah sebut-sebut mereka di sisi malaikat yang ada di sini, di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Maka ini keutamaan yang besar dan rezeki yang besar, nikmat yang besar yang semestinya kita syukuri. Dan tentunya kita mengikhlaskan niat kepada Allah Taala dalam atau terkait dengan duduknya kita di majelis ini, yakni dalam rangka mendapatkan faidah atau belajar dari sunnah-sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan, yang dijelaskan, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dikeluarkan faidah-faidahnya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada majelis kali ini insyaallah kita akan mempelajari, menggali faidah dari hadis yang ma'ruf dengan hadis Jibril. Ini hadis kedua yang dimuat oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'innya. Di mana hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, an Umar ibn al-Khattab, an Umar radhiyallahu anhu aidan, juga dari Umar radhiyallahu anhu, anahu qala, bahwasanya beliau berkata, bainama nahnu julusun, di dalam banyak naskah arba'in itu disebutkan bainama nahnu julusun. Ini kata julus di dalam asal pun tidak ada, yang dalam sahih Muslim itu tidak ada. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan, pada suatu hari. Idh tala'a 'alaina rajulun. Ketika itu datang seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya yang putih bersih, sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada orang ini tanda-tanda safar, jadi tanda-tanda kalau orang ini datang dari jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, walaupun demikian satu pun di antara kami tidak kenal dengan orang ini, tidak tahu entah siapa orang ini. Nah, ini keajaiban pertama terkait dengan orang yang datang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau pun duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu beliau menyandarkan
lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhaihi, lalu meletakkan kedua telapak tangannya kepada di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah tabaraka wa taala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Wa tuqimas salah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji jika mampu untuk mendapatkan jalan ke sana. Qala, lalu orang yang bertanya tadi lantas menimpa dia menimpa dia apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, engkau benar. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu, kami pun heran dengan orang ini. Yas'aluhu, dia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddiquhu, tapi dia juga yang membenarkannya. Qala, lantas orang ini kembali bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Kalau demikian, kabarkan kepadaku sekarang tentang iman. Apa itu iman? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkan, rasul-rasul yang diutus, dan hari akhir, dan demikian juga engkau beriman. Nabi mengulang kata iman di sini 2 kali, wa tu'mina bil qadari. Demikian juga engkau beriman kepada takdir, kepada qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Qala, lantas orang ini pun menimpal kembali, sadaqta. Faqala akhbirni fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian demikian, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melihatnya, kalau engkau tidak dapat demikian, fa innahu yaraka, maka insafilah bahwasanya Allah senantiasa melihat kepadamu. Lalu orang ini mengatakan kembali, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertanyaan ini belum menjawab. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanyai dalam perkara ini, pada perkara ini lebih tahu ketimbang yang bertanya. Lalu orang ini mengatakan, qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau demikian, baik, kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Cirinya antalidal amatu rabbataha. Jika seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal uratal 'alata ri'a asyahi yatatawwaluna fil bunyan. Demikian juga engkau telah menyaksikan orang-orang miskin, orang-orang yang berjalan bertelanjang kaki, ya, orang-orang dari kalangan orang-orang rendah
yang mereka mengembalakan kambing dan sebagainya, yatatawwaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka ini berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Orang-orang miskin yang awalnya miskin, orang-orang lemah, orang-orang ya katakanlah marginal, lalu telah disaksikan mereka ini menjadi orang-orang yang saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Summan talaqa, kemudian orang ini pun pergi. Falabistu maliyan, ya. Summa qala li ya Umar atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu tidak kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis Umar yang ini diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim, tidak oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sedikit berbeda dari Abu Hurairah. Ya, Al-Bukhari dan Muslim mentahrijh hadis ini dengan redaksi yang berbeda di dalam sahih keduanya, tetapi dari Abu Hurairah, bukan dari Umar. Adapun dari Umar hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini adalah di antara hadis yang tangguh, di mana hadis ini mencakup penjelasan tentang seluruh bagian Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi di akhir hadis, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan kalian agama kalian, tentang agama kalian. Ya. Dan ini beliau ucapkan setelah beliau, ya, sebagaimana yang tampak dalam hadis ini, menjelaskan derajat Islam, iman, dan ihsan. Sehingga Islam sebagai din, komponen penunjangnya 3 ini: Islam, iman, dan ihsan. Ya, martabat Islam sebagai agama 3 ini: Islam, iman, dan ihsan. Adapun Islam, sebagaimana yang tampak dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, mentafsirkannya dengan amal-amal jawarih zahirah, dengan amal-amal anggota badan yang nampak, ya, berupa ucapan ataupun amaliyah. Ya. Di antaranya atau yang pertama sekali yang beliau sebutkan tentang Islam itu adalah seorang mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini qaulul lisan. Ya. Amal jawarih yang pertama, yakni qaulul lisan di sini. Ya. Kemudian iqamatus shalah wa itaiz zakat, menegakkan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah Al-Haram. Dan ini amal jawari, amal anggota badan. Di antaranya ada yang memang murni, itu amal anggota badan semata. Di antaranya ada dia berkaitan dengan harta. Di antaranya ada yang memang amal anggota badan sekaligus berkaitan dengan harta. Sehingga di sini ada amal badani seperti salat, puasa. Ini amal badani. Ada amal yang berkaitan dengan harta tadi, yaitu zakat. Ya. Dan ada yang murokab, amal badani sekaligus dia berkaitan dengan harta, yaitu haji. Ya, bagi orang yang jauh dari Baitullah. Ya. Bagi orang yang jauh dari Baitullah seperti kita ini, haji itu adalah murokab antara amal badani dan amal mali. Dan yang disebutkan di sini adalah usulul amal, bukan seluruh amal, bukan seluruh amaliyah. Islam itu bukan hanya syahadat, salat, puasa, zakat, haji, bukan.
Tetapi usul dari amaliyah, usul dari amal ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang insya Allah nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya dari Ibnu Umar terkait dengan ya pilar-pilar Islam, bunyal Islam ala khamsin dan seterusnya. Adapun iman di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkannya atau menjelaskannya dengan i'tiqadat batinah, keyakinan-keyakinan yang sifatnya batin. Ya, di mana Nabi mengatakan antuk minabillah, beriman kepada Allah. Iman pada Allah, ya, tasdik dan ikrar. Ya, tasdik dan ikrar. Tidak hanya membenarkan saja, tapi tasdik dan ikrar. Ya, ini dia membenarkan sekaligus menampakkan konsekuensi dari pembenaran tadi. Ya, ada buah dari atau ada konsekuensi dari pembenaran tadi. Wa malaikatihi, ya, iman kepada malaikat. Iman kepada Allah, jamaah rahimanallah wa yakum jami'an. Kadar yang wajib bagi kita semua terkait dengan beriman kepada Allah, yaitu kita mengimani keberadaan Allah, eksistensi Allah itu sendiri. Maka keluar dari sini ya ateisme dan semisalnya, ya, ilhad atau ateisme dan semisalnya. Mengimani eksistensi Allah itu sendiri. Kemudian mengimani sifat-sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb, berarti kita harus mengimani, mempercayai ya, dan meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwasanya seluruh alam ini adalah makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun di alam ini yang memiliki sifat rububiyah sebagai pencipta, sebagai pentadbir, pengurus, pengatur, sebagai pemberi rezeki, melainkan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang meyakini sebahagian perkara yang terjadi di alam ini berdasarkan kehendak atau kekuasaan sesuatu selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang ini telah mensekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Yang hal ini pun tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, sekiranya ada orang yang meyakini ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang terjadi berdasarkan kehendak dan kudrah selain Allah, apakah itu dari kalangan manusia ataukah dari kalangan jin dan semisalnya, maka sejatinya hal ini adalah kesyirikan dalam hal rububiyah. Yang kesyirikan dalam hal rububiyah ini bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah. Ketika mereka ditanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberi mereka rezeki? Mereka mengatakan Allah. Pada beberapa tempat di dalam Al-Quran, di antaranya Allah mengatakan, "Fayas'alhum man khalaqas samawati wal ardh." Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, di antaranya dalam surat Luqman dan beberapa surat yang lain, sayaquluna Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Sayaquluna Allah, ya, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini orang-orang musyrik. Ya, sekiranya ada sekali lagi yang meyakini bahwasanya ada sesuatu yang terjadi di alam ini di luar dari kehendak Allah, di luar dari penciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di luar dari kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam hal rububiyah Allah. Dan ini kesyirikan yang buruk sekali. Ya. Kemudian di antara sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah, yaitu sifat uluhiyahnya, yaitu Allah sebagai ma'bud, Allah sebagai zat yang diibadahi. Dan satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan peribadatan yang dilakukan hamba hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dalam perkara inilah banyak manusia tergelincir.
Dalam perkara inilah orang-orang Quraisy mereka terjatuh terjerumus. Ya, dengan sebab inilah mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh umat yang diperangi oleh seluruh rasul yang diutus, mereka sejatinya terjerumus, jatuh, menyimpang dalam perkara ini. Yaitu dalam hal uluhiyah Allah, Allah sebagai zat yang diibadahi. Mereka ada kalanya beribadah kepada Allah, di saat bersamaan mereka juga beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Nauzubillah. Inilah kesyirikan dalam hal uluhiyah. Ya. Maka setiap rasul yang diutus, tugas mereka apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Dan setiap umat yang diazab oleh Allah tabaraka wa taala, yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah tabaraka wa taala, setelah mereka didakwahkan oleh rasul-rasul tersebut, lalu mereka tetap membangkang, kemudian turunlah azab, maka azab tersebut sejatinya latar belakangnya adalah kesyirikan mereka dalam hal ini. Ya. Jadi jangan juga mengira umat Nabi siapa misalnya, umat Nabi Lut diazab oleh Allah Taala hanya karena melakukan homoseksual misalnya, hanya. Umat Nabi siapa? Syuaib diazab oleh Allah hanya karena curang dalam timbangan misalnya, tidak. Kemaksiatan yang paling besar yang mereka lakukan, yang justru menjadi alasan utama mereka diazab oleh Allah Tabaraka wa Taala, adalah mereka membangkang kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Ketika Rasul menyeru kepada mereka untuk hanya beribadah kepada Allah saja, hanya taat dengan aturan Allah saja, mereka membangkang dengan itu. Dengan sebab itulah mereka diazab. Dan ini adalah kemaksiatan, kezaliman yang paling besar yang dilakukan anak Adam. Ya, ini mensekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan tentang kesyirikan, ya ini antusyrika billahi wa huwa khalaqaka. Engkau mensekutukan Allah padahal engkau tahu Allah yang menciptakanmu. Jadi engkau mensekutukan Allah dalam hal beribadah kepadanya, sementara engkau tahu Allah ya yang menciptakan. Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ketika ditanya tentang syirik, apa itu kesyirikan? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dalam hal apapun itu, sementara engkau tahu bahwasanya Dia yang menciptakanmu. Ya. Sementara Dialah yang menciptakanmu. Kemudian juga berkaitan dengan hal yang wajib bagi kita untuk imani, berkaitan dengan keimanan kepada Allah tadi, dan ini masih berkaitan dengan sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Kita meyakini dan kita mengimani Allah Tabaraka wa Taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak memiliki tandingan atau keserupaan dengan nama ataupun sifat makhluk. Siapa yang mengasosiasikan sifat Allah atau nama Allah dengan nama makhluk atau sifat makhluk, maka dia telah menyimpang dalam hal ini. Sekalipun penyebutan nama atau sifatnya tadi mustarak antara Allah dan sebagian makhluk. Allah Ar-Rahman, manusia memiliki sifat. Ya. Allah memiliki sifat rahmah, manusia juga memiliki sifat rahmah. Tetapi sifat rahmahnya Allah berbeda sama sekali dengan sifat rahmahnya. Dan demikian sifat-sifat yang lain. Ya. Termasuk juga sifat-sifat fi'liyah yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam Al-Qur'an ataupun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, melalui hadis. Maka kita imani itu seluruhnya
dalam kerangka seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maka setiap nama, setiap sifat kita imani dalam kerangka ayat ini. Tapi jangan dipotong. Ayat ini jangan dipotong. Ayat ini dijadikan sebagai kerangka acuan untuk mengimani seluruh ayat-ayat sifat ataupun ayat-ayat berkaitan dengan nama-nama Allah, tetapi ayat ini harus dibaca utuh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak cukup hanya laisa kamitslihi syai', tapi harus secara utuh. Jadi sehingga apapun sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya, nama yang Allah sebutkan tentang dirinya, maka laisa kamitslihi syai', walaupun penyebutan tadi ada keserupaan dengan penyebutan yang melekat pada makhluk. Ya, karena sama dan basar juga dimiliki oleh makhluk, tetapi sama dan basar ini sama sekali tidak sama dengan sama dan basarnya Allah. Laisa kamitslihi syai'. Maka tolak ukur kita ketika kita bermuamalah dengan ayat-ayat sifat, secara khusus ayat sifat, demikian juga ayat yang berkaitan dengan nama-nama Allah adalah apapun yang terbayangkan pada benak makhluk terkait dengan Allah, maka Allah berbeda dengan hal itu. Sekali lagi, apapun yang terbayangkan pada benak makhluk, pada benak hamba terkait dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah berbeda dengan itu. Ada beberapa orang membuat, ya, meminta artificial intelligence untuk menggambarkan seorang raja yang istiwa di atas arasy, kakinya di atas kursi. Lalu dibuatkanlah penggambarannya oleh AI tadi. Lalu dia mengatakan, berarti inilah gambaran Allah yang diimani oleh si A, si B, si D. Padahal orang yang dia tuduhkan tidak pernah mengatakan Allah itu seperti makhluk. Nah, ini kekonyolan sebenarnya. Karena apapun yang tergambarkan pada benak makhluk, pada benak kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, tentang Allah, tentang sifat Allah, maka Allah berbeda dengan itu. Sehingga bagaimana mungkin bisa digambarkan? Jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, kita dapat mendeskripsikan secara rinci sesuatu jika kita pernah melihatnya, atau kita pernah melihat modelnya. Ya, kita bisa mendeskripsikan sebuah rumah secara rinci, tiangnya sekian, pondasinya ukuran sekian, misalnya dindingnya terbuat dari ini dan itu, ada hiasan ini dan itu, kemudian langkah atapnya dari bahan ini bahan itu. Kalau kita melihat rumah tersebut atau kita melihat modelnya, apakah itu dalam bentuk miniatur atau misalnya? Kalau tidak, maka tidak ada satu manusia pun yang mampu menggambarkan benda itu kalau dia tidak pernah melihat benda itu sendiri ataupun melihat modelnya. Maka inilah kondisinya kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak pernah melihat Allah dan tidak akan pernah ada model Allah. Contoh Allah itu tidak ada, penggambaran Allah juga pernah ada. Terus macam mana otak kita yang terbatas, akal kita yang terbatas bisa menggambarkan tentang Allah? Maka setiap pembicaraan kita tentang Allah itu terbatas pada informasi yang sahih yang sampai kepada kita, tidak lebih daripada itu. Terbatas dari berita yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi SAW, tentunya dengan periwayatan yang sahih yang sampai kepada kita. Di luar dari itu, maka kita tidak tahu sama sekali tentang Allah. Maka ketika Allah mengatakan dia sama, dia sami, dia basir, maka kita katakan dia sami, dia basir.
Ketika Allah mengatakan Allah ridha, Nabi mengatakan Allah ridha, Nabi mengatakan Allah murka, maka kita katakan Allah ridha, Allah murka. Ketika Nabi mengatakan Allah mencintai atau Al-Quran mengatakan Allah mencintai, maka kita katakan Allah mencintai. Tetapi itu semua tidak bisa kita asosiasikan kepada apa yang kita lihat pada makhluk. Karena sekali lagi kerangkanya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini poin yang paling penting sekali berkaitan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau tidak demikian, maka imma kita jatuh dalam kesesatan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, ataupun kita jatuh pada kesesatan orang-orang yang menafikan sifat dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jatuh dalam hal yang kesalahan yang pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti ini bertentangan dengan Al-Quran tadi, laisa kamitslihi syai', dan sekaligus menisbatkan sifat kekurangan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jatuh pada kesalahan yang kedua, menafikan sifat-sifat Allah, bertentangan dengan ayat Al-Quran wa huwas samiul basir. Dan sekaligus ini adalah takdzib, pendustaan terkait ribuan ayat atau ratusan ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga takdzib, pendustaan terhadap Rasulullah SAW yang telah seringkali berbicara tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, dua-duanya ini kesesatan. Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengahnya. Tidak jatuh pada kesalahan mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah, tidak juga terjerumus dalam kesalahan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk manapun itu, bahkan dengan hayalan manusia sekalipun. Tidak pernah serupa Allah dengan hayalan manusia, dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, yang sifat-sifat tadi, demikian juga kemudian nama-nama Allah tadi tidak memiliki kesetaraan, keserupaan atau pemisalan dengan sifat ataupun nama-nama yang dikenal oleh makhluk dari kalangan makhluk. Barangkali sampai di sini dulu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wa ma ba'du. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan dari hadis yang kedua tadi, hadis berkaitan dengan tafsir Nabi SAW atau penjelasan Nabi SAW terkait dengan makna iman. Yang pertama tadi antu'mina billah, yaitu kita mengimani eksistensi Allah. Allah itu ada, Allah itu satu-satunya dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang berhak ataupun layak untuk menjadi tandingan bagi Allah, lebih-lebih yang serupa dengan Allah dalam tiga hal ini. Apakah dalam hal rububiyahnya, apalagi dalam hal uluhiyahnya, demikian juga terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Azza wa Jalla. Sehingga kita Ahlus Sunnah dalam hal ini mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan apa yang disebutkan, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menolaknya sama sekali. Tidak kita menserupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang melekat pada makhluk. Ya, tidak kita juga ya memalingkan maknanya ya dari makna yang ditujukan oleh Al-Quran atau Sunnah. Kemudian iman pada malaikat Allah, yakni kita mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki
hamba-hamba yang ditugaskan dengan tugas tertentu, ya, yang disebut dengan malaikat. Jadi malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba Allah. Mereka senantiasa mentaati Allah dalam setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Ada malaikat yang diperintahkan hanya untuk terus sujud kepada Allah Taala, maka dia terus melakukan hal tersebut. Ada malaikat yang diperintahkan dengan tugas-tugas tertentu, seperti menyampaikan wahyu kepada para rasul dan lain sebagainya, maka kita imani itu seluruh. Demikian juga untuk mencatat amaliyah hamba dan lain sebagainya. Dan iman kepada kitab-kitabnya wa kutubihi, kita mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan sejumlah kitab kepada sejumlah rasul menjadi petunjuk, menjadi penuntun jalan bagi umat-umat yang diutus dengan rasul yang membawa kitab tersebut. Ini keimanan kita secara global kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang seluruh kitab tersebut kemudian ditutup dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana tugas beliau untuk menyampaikan Al-Quran tadi kepada tsaqalain, manusia dan jin, seluruh manusia, yang mengatur aturan-aturan Allah, yang menyebutkan di dalamnya aturan-aturan Allah yang harus dijalankan setiap hamba, ya, yang dia menasah hukum-hukum atau kitab-kitab sebelumnya atau kitab-kitab terdahulu. Kemudian iman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga iman kepada hari akhir. Ya, ini di sana kita yakini di sana ada hari akhir, yakni hari kiamat, di mana seluruh amaliyah hamba baik dan buruknya itu ditimbang, dihisab. Dan siapa yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya maka dia akan diganjar dengan kebaikan, dan siapa yang melakukan keburukan dalam kehidupannya atau menggunakan kehidupannya untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Taala pada hamba, maka dia pun akan mendapatkan buah dari amalnya. Dan bagi mereka yang dirahmati Allah Taala akan dikembalikan kepada tempat kebaikan, tempat keselamatan. Dan bagi mereka yang berhak dengan ukubah, dengan hukuman Allah, akan dikembalikan kepada tempat di mana hamba-hamba yang durhaka diazab oleh Allah Taala. Kemudian Nabi mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah, iman kepada qadar Allah Taala, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi atau bahkan tidak terjadi di alam ini, dia tidak keluar dari takdirnya Allah Taala. Dan insyaallah pembahasan terkait dengan takdir ini pada beberapa hadis berikutnya, nanti pada dari hadis arba'in ini kita insyaallah akan singgung lebih rinci lagi. Yang jelas di sini tidak ada sesuatu pun di alam ini yang keluar dari ilmunya Allah, yang keluar dari ketentuan dan ketetapan Allah Taala. Dia terjadi atau bahkan tidak terjadi sesuatu itu sesuai dengan kehendak dan kekuasaan dan ketentuan Allah Taala. Tidak keluar sama sekali dari hal tersebut. Maka barang siapa yang meyakini ada sebagian perkara yang itu di luar dari kekuasaan Allah Taala, berarti itu telah cacat keimanannya pada takdir Allah Taala. Dan buah dari keimanan pada takdir ini akan menjadikan hamba memiliki hati yang sangat lapang dengan apa yang dia alami, menjadikan hamba memiliki hati yang bersih dari sifat dengki, dari sifat tamak dan lain sebagainya. Ini buah dari keimanan pada takdir yang benar. Tapi kalau keimanan pada takdirnya bermasalah, maka dengki, tamak, hasad dan lain sebagainya itu adalah suatu keniscayaan yang akan melekat dan hadir menjadi noda hitam dalam hati hamba.
Jamaah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara Islam dan iman. Ya. Maratib Islam, maratibuddin, yang pertama dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam, dan beliau menjelaskan Islam itu sebagai amaliyah yang nampak. Amaliyah lahiriah. Ya, zahirah. Sementara iman adalah amaliyah atau i'tiqad yang sifatnya batin, tersembunyi. Tetapi ini seakan-akan Islam sendiri, iman sendiri. Tetapi kita dapati para salaf mengingkari orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman. Maka bagaimana permasalahan ini? Jamaah rahimanallah wa iyyakum jami'an, kata Islam dan kata iman dia adalah diantara dari sejumlah kata yang memiliki ketersambungan, keterhubung dari sisi maknanya. Tetapi di saat bersamaan pun dia memiliki komponen-komponen yang berdiri masing-masing. Islam dengan komponen Islamnya, iman dengan komponen imannya. Hal ini serupa dengan kata fakir dan miskin. Kata fakir dan miskin memiliki ketersambungan makna yang satu dengan yang lain. Antara fakir dan miskin memiliki hubungan makna. Tetapi makna kata miskin memiliki makna tersendiri yang di luar dari makna fakir. Dan banyak lagi yang serupa dengan ini. Yang ini semua yang dikatakan oleh para ulama, yaitu kata yang ketika dia disebutkan secara terpisah maka maknanya sama. Tapi ketika dia disebutkan secara bersamaan, maka yang diinginkan adalah komponen-komponen parsial dari masing-masing kata tadi. Komponen-komponen khusus dari masing-masing kata tadi. Ketika Islam disebutkan, maka masuk di dalamnya makna iman. Ya, ketika Islam disebutkan, masuk di dalam ungkapan Islam ini adalah semua makna yang tercakup dalam makna iman. Demikian juga sebaliknya, ketika iman disebutkan, maka mencakup di dalamnya semua makna yang terkandung dalam makna Islam. Ketika dia disebutkan secara terpisah sendiri, disebutkan Islam saja atau disebutkan iman saja. Disebutkan Islam maka iman ikut, disebutkan iman Islam ikut. Tetapi ketika dia disebutkan secara bersamaan Islam dan iman, maka Islam lebih kepada komponen-komponen yang sifatnya lahiriah, sementara iman komponen-komponen yang sifatnya batiniyah. Dan ini juga ditunjukkan oleh sejumlah hadis, diantaranya hadis yang nanti insyaallah akan dibahas, hadis Ibnu Umar. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Dan di dalam riwayat Ibnu Umar yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, redaksinya adalah antashhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bunyal Islam ala khamsin an tu'mina billahi wa rasulih. Bukan antashhada tetapi an tu'mina billahi wa rasulih wa iqamis shalah dan sebagainya. Sehingga ketika disebutkan Islam, di dalamnya masuk komponen keimanan. Ya. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh sejumlah ayat, di mana ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwasanya amaliyah lahiriah itu bagian dari komponen iman. Di antaranya Allah mengatakan innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman, allazina idza dzukirallah, ya ini adalah orang-orang yang jika disebutkan Allah, disebutkan nama Allah di sisinya, wajilat qulubuhum, terenyuh hatinya, bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Ya, sehingga di sini menunjukkan amal bagian dari iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi orang-orang beriman itu innamal mu'minuna allazina ala rabbihim yatawakkalun, allazina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan.
Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Allazina yuqimuna shalah, setelahnya lanjutan ayatnya. Allazina yuqimuna shalah. Innamal mu'minuna allazina yuqimuna shalah. Orang-orang beriman, orang yang menegakkan salat. Jadi salat bagian dari keimanan. Ya. Atau kita bisa juga mengatakan kalau dia tidak menegakkan salat, berarti indikasi dia bukan orang beriman. Tentu dalam konteks ini adalah salat 5 waktu. Dan ini ada pembahasan tersendiri terkait dengan orang-orang yang sengaja meninggalkan salat. Terlepas daripada itu, jamaah rahimanallahu wa yakum jami'an, ayat ini menunjukkan salat itu adalah bagian dari keimanan, sementara salat adalah amaliyah lahiriah, amal zahirah. Ya. Kemudian kelanjutan ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebahagian dari apa yang kami karuniakan, kami rezekikan kepada mereka. Ya, menginfakkan, entah dia bersedekah, apakah itu yang wajib ataukah yang sunnah. Ini semua adalah amaliyah zahirah, amaliyah yang nampak. Dan dia adalah bagian atau komponen dari keimanan itu sendiri. Ya. Sekali lagi, kata Islam dan iman, ya, ini ya sebagaimana kata fakir dan miskin dan lain sebagainya dari beberapa kata di dalam bahasa Arab atau di dalam ungkapan syariat di sini. Ya, ketika dia disebutkan secara menyendiri, disebutkan Islam saja, maka masuk di dalamnya makna iman. Ketika disebutkan iman saja, masuk di dalam makna Islam. Tetapi ketika dia disebutkan bersamaan Islam dan iman, maka Islam pada komponen-komponen yang sifatnya lahiriah, sementara iman pada komponen-komponen yang sifatnya batiniyah, yang tersembunyi, yakni keyakinan. Yang serupa dengannya nazirnya adalah fakir dan miskin. Kata fakir dan kata miskin, ketika disebutkan miskin masuk di dalamnya kelompok orang-orang fakir. Ketika disebutkan fakir masuk di dalamnya kelompok orang-orang miskin. Tetapi ketika disebutkan fakir dan miskin, maka fakir bukan miskin atau miskin bukan fakir. Ya, insyaallah kita bahas pada pembahasan tentang zakat kalau memang terlewat nanti perbedaan fakir dan miskin. Jamaah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir dari maratibuddin tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pertanyaan Jibril tadi adalah al-ihsan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang pertama adalah maratib ihsan yang paling tinggi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini martabah musyahadah. Ya, martabah musyahadah. Ketika seorang hamba dapat menghadirkan kedekatan Allah dengan dirinya di dalam setiap dia melakukan amaliyah, tentunya dia akan beramal dengan amal yang paling baik yang bisa dia lakukan. Inilah yang diharapkan atau inilah sifat atau karakter orang yang dikatakan muhsin. Ya. Sehingga amaliyah tadi melahirkan khasyah, rasa takut, rasa gentar terhadap Allah tabaraka wa taala, khauf, ya, hibah, ta'zim, pengagungan dan seterusnya. Ya. Kalau seorang tidak mampu mencapai derajat ini, maka sekurang-kurangnya fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Insafi bahwasanya Allah pasti melihat. Ini maqam atau martabah muraqabah. Kita menginsafi, kita senantiasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, kita senantiasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala dalam setiap gerak dan diamnya kita. Dalam setiap tindak tanduk kita merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Maka musyahadah atau maka musyahadah ataupun maka muraqabah adalah dua-duanya kebaikan. Sehingga setiap tindak tanduk yang dilakukan tadi seorang hamba, ya, dia akan senantiasa sekurang-kurangnya hadir di dalam hatinya pengawasan Allah Taala. Walaupun dia tidak bisa, misalnya katakanlah dia tidak mampu
untuk menjadi seorang budak yang bekerja di hadapan rajanya, tetapi paling tidak entah rajanya di mana, tetapi dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Taala. Senantiasa diawasi oleh raja, sehingga dia tidak berani macam-macam dalam perbuatan dalam pekerjaan. Maka ini tentunya derajat yang tinggi di sisi Allah Taala, yang itu akan melahirkan hamba-hamba yang muhsin. Kemudian bagian akhir dari hadis ini, yaitu Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat, di mana Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril bertanya tentang ciri-cirinya. Ada dua yang disebutkan di sini. Amarah itu anak. Yang pertama antara dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an Sayyidatullah wa mali Tuhan. Di sini isyarat sebagai khilaf ulama terkait dengan tafsir ungkapan ini antara dalam Al-Qur'an. Dan banyak dari khilaf tadi sifatnya tanawwu, bukan tawal, bukan khilaf yang kontradiksi, tapi dia dapat saling melengkapi. Ungkapan ini bisa dibawakan kepada mana-mana yang disebutkan oleh para ulama tadi, walaupun berbeda makna yang mereka tafsirkan. Di antara mereka ada yang mengatakan makna dari ungkapan ini adalah antara dalam korban banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Di antara makna yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Hikam, yaitu isyarat pada futuh, yaitu pembukaan negeri-negeri. Ini di akhir zaman, maka umat ini dia akan berperang dan membuka setiap negeri berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga di sana terjadi kembali perbudakan dan banyak sekali. Yang kemudian berjalannya generasi, budak-budak ini akan melahirkan anak-anak tuannya yang kemudian akan menjadi tuan-tuan baru, tokoh-tokoh baru yang melanjutkan dakwah Islam dan seterusnya. Ini diantara makna dari antalidal amatu rabbataha. Dengan demikian, dari dua tafsir ini saja misalnya, yang pertama pada makna yang buruk, yang kedua pada makna yang baik. Ini munculnya atau banyaknya merebaknya kedurhakaan kepada kedua orang tua, tentu ini adalah ciri-ciri buruk. Sementara isyarat kepada futuh, tafsir sebagian ulama tadi yang mengatakan ini adalah isyarat adanya futuh nantinya, ini tentu ciri-ciri yang baik, di mana negeri-negeri itu akan dibuka oleh kaum muslimin, mereka akan menguasai negeri tersebut sehingga panji Islam akan tegak di sana, syariat Islam akan tegak di sana, dan itu pasti. Sehingga tidaklah ada satu negeri pun di dunia ini melainkan Islam ada di sana. Islam mengaturnya. Dan ini tentu ciri yang baik. Jamaah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Ciri-ciri kiamat itu imma dia yang baik, imma dia yang buruk. Jadi tidak melulu cirinya ciri yang buruk. Di antara ciri kiamat, di tanda-tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini tentu kebaikan. Ini tentu kebaikan. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya Dajjal, tentu ini keburukan. Tentu ini keburukan. Nah, sekarang pertanyaan adalah kita, kalau sekiranya kita menjadi ciri dari akan datangnya kiamat, kita termasuk ciri yang baik atau ciri yang buruk? Itu saja. Artinya ini menjadi ibrah bagi kita termasuk yang mana? Seandainya kalimat antalidal amatu rabbataha tadi maknanya adalah maraknya kedurhakaan, apakah kita akan termasuk salah satu dari yang durhaka kepada orang tua? Kemudian dalam hadis-hadis yang lain, ciri kiamat banyaknya kerusakan, apakah kita salah satu di antara yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ataukah yang melakukan perbaikan? Allah memberikan petunjuknya, Nabi menjelaskan apa yang datang dari Allah, kemudian pilihannya ada pada kita. Kemudian tanda yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara al-khufatan urata ala tari al-asha'i yatatawwaluna fil bunyan. Dan tentu ini saya pikir ciri yang baik. Artinya
tercapainya kesejahteraan di tengah-tengah umat. Yang awalnya mereka dari kalangan orang-orang yang marginal, orang-orang miskin, bahkan berjalan pun bertelanjang kaki. Kemudian mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, berarti kesejahteraan tercapai di sana. Tetapi di dalam kebaikan tersebut tentu mungkin tersimpan keburukan. Sekiranya mereka atau mungkin kita terlena dengan kemewahan dan kemegahan tersebut. Jamaah rahimanillah wa yakum jami'an. Ini hadis yang kedua dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi, dan hadis ini hadis yang agung sekali. Faedahnya faedah yang sangat agung. Sedikit kita sampaikan secara ringkas fawaid atau faidah dari hadis yang kedua ini. Di antaranya jamaah rahimanillah wa yakum jami'an. Ya, selain dari apa yang disebutkan tadi, hadis ini mengajarkan kepada kita di antara uslub ta'lim, uslub metode mengajar adalah tanya jawab. Terkadang pertanyaan itu bukan datang dari orang yang tidak tahu, tapi terkadang datang dari orang yang mengharapkan faidah bagi orang lain. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran dari sini, jangan menyikapi setiap orang yang bertanya sebagai orang yang bodoh. Jangan pernah kalau kita menjadi guru menyikapi setiap orang yang bertanya sebagai orang yang bodoh. Ini kesalahan fatal. Jibril tidak bodoh dengan hal ini, makanya Umar yang bingung. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran dengan orang ini, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ya, berarti Jibril tahu. Tetapi Jibril datang bertanya dalam rangka apa? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi pertanyaan ini datang dari orang yang tahu sebetulnya. Bukan karena dia tidak tahu, tapi dalam rangka untuk memberikan faedah bagi orang-orang yang lain. Jadi memberikan faedah kepada sahabat dan kita tentunya. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, di antara juga faedah dari hadisnya adab penuntut ilmu, di mana Jibril datang menjadi seorang pelajar, menjadi seorang murid di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang, dia duduk dengan posisi yang mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai lututnya bertemu dengan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya berada di atas pahanya atau di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengisyaratkan kepada kita kesiapsiagaan, kesiapsediaan seorang ketika menuntut ilmu. Dia hadir dengan fisik dan jiwanya. Ya, banyak kita kalau belajar itu datang dengan jasad, tapi hati dan pikiran entah di tempat mana kan. Ini tidak, dia siap. Dia datang dengan jasad dan jiwanya, dan dia siap untuk menerima faidah dari guru. Ya. Kemudian juga di sini menunjukkan adab muta'alim. Ya, bagaimana seorang guru ketika berhadapan dengan ya, para talib, para tulab, ya, ketika dia dilontarkan pertanyaan, ya, dia memberikan jawaban apa yang dibutuhkan dari si penanya tadi. Ketika sampai pada suatu pertanyaan yang dia memang tidak mengetahuinya, dia mengatakan dia tidak tahu. Ketika sampai pertanyaan kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anhu bi'a'lam minas sa'il. Enggak tahu gitu. Yang ditanya pun tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau yang bertanya enggak tahu, ya sama yang ditanya pun tidak tahu. Dan ini di antara adab yang paling sulit diamalkan oleh sebagian pengajar, sebagian muta'alim. Muta'alimnya menjadi muta'alim, sok tahu jadinya. Ya. Yang seharusnya dia menjadi muta'alim, dia menjadi muta'alim. Nah, ini suatu musibah yang muncul pada masa belakangan. Kenapa? Karena dikesankan kalau ada pertanyaan yang tidak diketahui oleh guru, berarti gurunya bodoh. Padahal bodoh itu memang sifat semua manusia. Bahkan kalau didapati ada seorang yang menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan kepada dia, kemungkinan orang itu sebetulnya gila ketimbang dikatakan alim. Di antara adab yang lain di dalam menuntut ilmu, bagaimana Jibril datang dalam keadaan yang paling baik.
syadidu bayadith, yang pakaiannya bersih. Jadi kita memilih pakaian yang terbaik ketika kita duduk di majelis ilmu. Syadidu sawad sya'ar. Dan ini semua tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan ini bentuk adab, bukan kesombongan. Bersihnya pakaian, jasad, penampilan yang bagus itu bukan kesombongan, sama sekali bukan kesombongan. Kemudian bersemangat untuk mendapatkan faidah di majelis ilmu. Hari ini ada sebagian orang datang majelis zikir, majelis ilmu dalam semangat mencari-cari kemungkinan ketergelinciran si pembicara, bukan mencari faidah. Nah, salahnya apa nanti dicatat, lalu dilaporkan kepada yang lain, jadilah adu domba. Ya, ini musibah. Kemudian faedah-faedah yang lain yang disebutkan tadi ketika kita bicara tentang hadis ini, yang faedah-faedah yang agung sekali. Jamaah rahimanillah wa yakum jami'an. Mentahqiq nilai-nilai keimanan ataupun nilai-nilai keislaman dalam diri kita adalah suatu hal yang mustahab, satu hal yang sangat mendesak. Ketika nilai-nilai keislaman ini memang tumbuh dengan kesadaran penuh dari setiap hamba di dalam dirinya, dia akan terjewantahkan dalam kehidupan nyatanya, baik dia sebagai individu ataupun dia sebagai anggota dari komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga nilai-nilai Islam tadi, sekiranya seluruh mereka demikian, nilai-nilai Islam tadi akan nampak nyata di dalam kehidupan sosial kita. Dan ini sejatinya pentingnya hal-hal seperti ini. Ya, pentingnya kita untuk mentahqiq nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keimanan ini di dalam diri kita, agar masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat Islami, al-mujtama' al-islami. Bukan hanya sebatas mujtama' muslimin saja, masyarakat muslim, kumpulan orang-orang Islam saja, di mana nilai Islamnya entah kemana. Ya, sebagaimana dalam sebagian riwayat, ya, ya'ti 'ala nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Ya, walaupun sanad hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih. Akan datang satu zaman pada manusia di mana tidak tersisa dari Islam tadi kecuali namanya saja. Mengapa bisa demikian? Karena orang-orang Islamnya tidak menjewantahkan nilai keislaman tadi dalam kehidupan nyatanya. Lebih-lebih yang hanya menjadikan Islam itu ranah privat, dalam tanda kutip, ini urusan pribadi saja dan sebagainya. Tidak. Syariat Islam tidak mengenal pembagian atau tafrik demikian. Ya, Islam ini mesti dijewantahkan dalam kehidupan nyata, baik kita sebagai individu ataupun kita sebagai makhluk sosial. Harus nampak. Masyarakat ini harus diatur, lebih-lebih masyarakat muslimin harus diatur dengan aturan-aturan Islam. Hari ini jamaah rahimanillah wa yakum jami'an, tidak sedikit orang-orang yang berlabel, yang berhias dengan label dan hias Islam, tetapi dia minder dengan keislamannya, minder dengan keislamannya, atau bahkan enggan untuk menampakkan keislamannya. Ya, tentu ini adalah musibah. Ya, ini adalah musibah bagi masyarakat kita. Wallahu a'lam. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.